Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Fatmawati. Saya dari Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Manajemen Operasi dan Produktivitas 2. Dari pengertian manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas untuk menciptakan barang atau jasa melalui transformasi input menjadi output. Dan dapat juga manajemen operasi diartikan dengan proses pengarahan dan pengawasan mengubah bentuk input atau barang dan jasa atau output. Ada pula unsur utama manajemen operasi. Input yang digunakan yang pertama dapat bersifat sederhana atau kompleks. Proses transformasi merupakan kegiatan untuk penambahan nilai yang dapat diperhatikan dalam proses transformasi yang terdiri dari efisiensi, kualitas, tenggang waktu, dan fleksibilitas. Dan yang kedua, ada output berupa barang atau jasa. Dan yang terakhir ada lingkungan. Selanjutnya, manajemen operasi sebagai suatu sistem produktivitas dan ada 3. Yang pertama ada input, dan di dalam input ada energi, tenaga kerja, modal, material, informasi, dan manajemen. Dan yang kedua ada proses transformasi. Dan yang ketiga itu ada output. Di dalam output barang atau jasa. Dalam manajer operasi itu ada peran, dan perannya manajer operasi yaitu menentukan dan mengatur letak gudang untuk persediaan dan mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam gerakan. Dan yang kedua melakukan pemeliharaan agar menjamin kehandalan dan kontinuitas operasi. Dan yang ketiga, mengurangi bagian produk yang rusak atau memperbaiki proses produksi yang untuk menghasilkan produksi yang kualitas dan biaya rendah. Lanjut, menentukan komponen yang akan dibuat dan dibeli para supplier. Menentukan dan memperbaiki schedule kerja. Mengevaluasi biaya tenaga kerja jika tidak ada penambahan jam kerja. Memperbaiki sistem informasi untuk para supplier. Memperbaiki manajemen persediaan. Memperbaiki produktivitas. Dan mengurangi jika kemungkinan ada menghapus pemborosan. Dan yang terakhir ada memperpendek waktu untuk persiapan mengurangi proses waktu. Fungsi manajemen dalam manajemen operasi dibagi menjadi 4. Yang pertama planning. Planning ialah perencanaan dari suatu kegiatan. Dalam perencanaan itu dibuat suatu kegiatan dan kegiatan tersebut yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Termasuk pembuatan visi dan misi. Contohnya perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan sumber daya produksi. Dan yang kedua ada organizing. Organizing ialah pengaturan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan suatu rencana yang sudah ditetapkan pada fungsi planning, termasuk menentukan bagian dari grup, seksi, divisi, atau departemen dalam grup subsistem operasi. Juga menentukan dan mengatur kebutuhan, sumber daya, dan wewenang tanggung jawab untuk diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga ada actuating ialah fungsi kepemimpinan seorang manajer. Bagaimana turut campur seorang manajer dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan cara mengawasi karyawan, memotivasi karyawan dalam melaksanakan tugas tersebut, dan sebagai standar dalam
Standar dan jaringan komunikasi diperlukan agar pengorganisasian dan perencanaan sesuai dengan tujuan tersebut. Dan yang keempat ada controlling. Controlling suatu kegiatan yang memiliki pekerja standar dengan ketetapan yang ada, dan penilaian itu feedback dengan perubahan biasanya. Tujuan manajemen operasi: mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat yang pertama menghasilkan output untuk sesuai yang diharapkan pasar, dan yang kedua menghasilkan output secara efisiensi, dan yang ketiga menghasilkan nilai tambah yang semakin besar secara efisien, dan yang keempat sebagai pemenang dan kegiatan persaingan, dan yang kelima yang terakhir menghasilkan output yang semakin digemari pelanggan. Sasaran keputusan operasi: ada 4 sasaran dalam pembuatan keputusan operasi. Yang pertama biaya. Semua biaya untuk suatu keputusan perlu dievaluasi dan dipertimbangkan agar tercapai efisiensi atau memasukkan semua biaya relevan. Dan yang kedua ada kualitas. Sasaran kualitas berkaitan dengan kualitas barang dan jasa yang dipengaruhi antara lain oleh desain produk, proses, tenaga kerja, dan pengawasan mutu. Dan yang ketiga ada keandalan. Sasaran yang menyangkut dapat diandalkan suplai barang dan jasa. Keandalan diukur dengan presentase kekurangan bahan, presentase pemenuhan janji pengiriman. Hal ini dipengaruhi dari kepuasan desain, proses, schedule, dan sampai persediaan. Dan yang keempat ada fleksibilitas, yaitu sasaran untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi masa mendatang, misalnya perubahan desain produk dan kapasitas produksi. Pada divisi di atas ada 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama fungsi. Manajer operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Dan yang kedua ada sistem. Mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Dan yang ketiga ada menyatakan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasional. Contoh aktivitas manajemen operasi: perusahaan jasa dan perusahaan penerbangan. Yang pertama ada operasi, peralatan pendukung di darat perawatan. Operasi di darat perawatan fasilitas ada catering, operasi penerbangan, penjadwalan kru, pesawat penerbangan, komunikasi, pengiriman ilmu pengetahuan manajemen. Dan yang kedua ada keuangan atau akuntansi. Ada utang usaha, piutang usaha, buku besar, keuangan, pengendalian kas, dan pertukaran internasional. Dan yang ketiga ada pemasaran, administrasi perdagangan, penetapan harga, dan penjualan dan pengiklanan. Dan yang kedua pula tadi ada pengertian produktivitas 2. Produktivitas merupakan perbandingan antara output, barang atau jasa dibagi dengan suatu atau lebih input, tenaga kerja, modal, atau manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen operasi. Dan ada pula variabel produktivitas mempunyai 3 faktor penting untuk meningkatkan produktivitas, yaitu tenaga kerja, modal, dan manajemen. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan 2 cara. Yang pertama, pengurangan input dengan tetap menjaga output konstan, dan yang kedua peningkatan output dengan tetap menjaga input konstan. Pengukuran produktivitas ada 2 macam. Yang pertama produktivitas faktor tunggal, produktivitas output per input, dan yang kedua produktivitas multifaktor, produktivitas tenaga kerja ditambah bahan baku, energi, modal, dan lain-lain. Ada pula variabel produktivitas. Yang pertama tenaga kerja, yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga yang akan dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja sebagai transportasi, sanitasi,
ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Dan yang kedua, modal, yang bisa disebut dengan kapital, yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan tersebut. Dan yang ketiga ada manajemen, yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang dilakukan perusahaan secara efektif dan efisien. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas. Proses pembuatan barang dan jasa memerlukan transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa. Semakin efisien kita melakukan perubahan ini, kita menjadi semakin produktivitas dan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan menjadi lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.